Baik, Pak Ardi. Ya, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Agung. Gimana kabar Pak Ardi? Ini saya lihat potongan baru, jadi tampak lebih muda dari minggu kemarin. Nah, alhamdulillah kabarnya baik Pak. Jadi lebih adem suasananya Pak. Baik. Baik. Terima kasih Pak Ardi. Ini benar-benar apa ya? Saya lihat fresh dari sini, walaupun ini secara daring tapi auranya cukup fresh daripada minggu yang kemarin. Nah, selanjutnya Pak Ardi, ini sebelum kita mulai, langkah baiknya kita relaksasi dulu dengan relax Pak Ardi. Nanti di hitungan ketiga silahkan Pak Ardi untuk bisa mengambil napas yang dalam, kemudian nanti dikeluarkan. Siap Pak Ardi ya? Siap Pak. Oke, 1, 2, 3. Lepaskan Pak Ardi. Nah, bagaimana Pak Ardi? Semakin fresh? Alhamdulillah semakin fresh Pak Agung. Baik, terima kasih. Ini permulaan yang baik. Sudah face-nya cerah, kemudian sudah kita gunakan teknik relaksasi juga. Nah, sore hari ini kita memperbincangkan apa ini Pak Ardi? Kita memperbincangkan tentang kendala saat praktik informatika Pak. Jadi kita guru-guru informatika itu mengalami kendala dalam saat melakukan kegiatan praktik terkait sarana prasarana dan tempat yang mungkin kurang nyaman bagi siswa begitu Pak. Oh, baik, ini terkait dengan pembelajaran informatika ya Pak, kalau di SMP namanya informatika. Kemudian sama. Terkait dengan pembelajaran yang tadi dikatakan terhambat oleh prasarana dan juga sarana Pak Ardi, ini apakah mempengaruhi pembelajaran ataupun terkait dengan kondisi siswa Pak Ardi? Ya, sangat mempengaruhi sekali Pak. Ketika pembelajaran praktik, hasilnya siswa itu menjadi kurang bersemangat, kemudian cepat lelah karena suasana lingkungannya juga kurang mendukung, labnya panas, kemudian jumlah komputernya itu tidak sebanding dengan rasio dari jumlah siswa gitu, sehingga pembelajarannya tidak bisa maksimal gitu Pak. Wah ya, saya turut prihatin Pak Ardi terkait dengan kondisi sekolahnya. Untuk selanjutnya, karena waktu kita dibatasi Pak Ardi, ada kurang lebih 15 menit ya. Sekiranya dari obrolan kita, diskusi kita, sharing kita sore hari ini, goalnya nanti Pak Ardi, kita bisa mendapatkan apa ya kira-kira yang bisa kita simpulkan nanti? Ya Pak, jadi harapan saya nanti ketika kita melakukan pembelajaran praktik itu dapat memenuhi kebutuhan dari siswa tersebut. Sehingga nantinya ketika kebutuhan siswa terpenuhi, maka potensi bakat kemudian kemampuan mereka dapat berkembang secara optimal, begitu Pak. Wah, menarik sekali Pak Ardi. Tema ataupun permasalahan yang bisa kita gali pada sore hari ini. Nah, kemudian untuk agar dapat pembelajarannya itu bisa maksimal Pak Ardi, berjalan lancar, kemudian maksimal terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid ini Pak. Ini yang bisa digambarkan di sekolahan, kalau di sekolah itu yang bagaimana Pak Ardi? Ya, kalau yang pemenuhan kebutuhan tersebut, saya harapkan sih sarana fasilitasnya itu yang pertama tersedia sarana atau fasilitas komputer dengan jumlah yang paling tidak itu rasionya itu sebanding dengan jumlah siswa. Kemudian yang kedua dari segi spesifikasi komputer. Nah, spesifikasi komputer di sini harapan saya juga dapat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Selain itu juga ruangan yang dipakai itu juga nyaman dan sejuk sehingga ketika siswa tersebut melakukan kegiatan praktik itu berada dalam suasana yang nyaman sehingga siswa betah di situ. Gitu Pak.
Oke, nah berarti dari pengamatan Pak Ardi, pemenuhan kebutuhan belajar siswa terutama lingkungan belajar atau fasilitas sarana prasarana ini detailnya seperti yang tadi disampaikan ya Pak Ardi, artinya terlebih ke sarana prasarana, kemudian spek, kemudian ruangan. Nah, itu untuk mendukung agar anak-anak juga bisa nyaman terkait dengan mengikuti pembelajaran TIK. Nah, untuk selanjutnya Pak Ardi, kalau bisa kita lihat pemandangan di ruang kelas ataupun di sekolahan Pak Ardi ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Kalau dikatakan semuanya ideal, ada AC, kemudian spek komputer juga sesuai dengan kebutuhan untuk anak-anak SMK katakanlah. Kemudian ruangan juga memadai dan juga fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya juga tersedia. Itu saya bisa melihat ringnya di angka 10 Pak Ardi. Nah, kondisi di sekolahan Pak Ardi, di ruangan tempat praktek Pak Ardi, dengan melihat problem yang tadi disampaikan, itu grade angkanya di angka berapa Pak Ardi? Jadi kita bisa tahu pemetaannya, oh ternyata sekian, sekian, sekian. Demikian Pak Ardi. Iya Pak, jadi kalau melihat kondisi ideal dari praktik yang seharusnya berjalan terkait sarana fasilitas itu dengan melihat jumlah siswa yang satu kelas itu sekitar 35, maka idealnya paling tidak itu dua siswa itu satu komputer, sehingga dalam ruang praktek itu paling tidak ada sekitar sekitar 35 kalau ideal, betul-betul ideal. Tapi kondisinya kan di satu ruang praktek itu hanya sekitar 15 sampai 17, dan itu pun tidak semua dapat dipakai karena masih dalam perawatan. Nah, kemudian belum lagi spesifikasinya yang masih beberapa itu masih lama sehingga tidak bisa dipakai secara maksimal. Nah, kalau melihat dari kondisi tersebut, maka kalau saya nilai itu berada di antara nilai 5 sampai dengan 6, Pak. Wah, kalau melihat yang disampaikan oleh Pak Ardi, berarti ring jaraknya ya lumayan Pak Ardi. Kalau 10 ini baru ibaratnya ada selima katakanlah. Nah, kira-kira Pak Ardi untuk target yang bisa dilakukan ya kan, yang real bisa dilakukan dari angka 5 ini akan menuju ke berapa Pak Ardi? Dari katakanlah ini program-program yang sangat real bisa dilakukan untuk saat ini. Iya Pak Agung. Jadi dengan melihat situasi, kemudian juga pembelajaran TIK itu juga tetap harus berjalan bagaimanapun juga kondisinya, maka sepertinya angka atau nilai 7 itu sudah cukup baik untuk kondisi saat ini. Sehingga nantinya siswa itu dapat paling tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya, Pak. Wah, mantap sekali. Berarti sudah ada bayangan ya Pak Adi untuk dari 5 menuju naik level menjadi 7. Nah, kemudian Pak Adi, apa yang menurut Pak Hardi dapat dilakukan untuk membantu anak-anak kita ini sampai menuju ke angka 7 ataupun di level 7, kalau idealnya 10. Ya, ada rencana yang ataupun bayangan yang ada di benak saya. Yang pertama itu adalah jangka pendek, karena seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita tetap harus jalan meskipun kondisinya apapun itu kondisinya. Kemudian yang kedua adalah jangka panjang. Yang jangka pendeknya ini dengan melihat jumlah rasio komputer dalam satu ruangan itu, maka saya rencanakan untuk dalam satu sesi kegiatan praktik itu kita dapat menggunakan 2 buah lab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kenyamanan siswa selama pembelajaran, karena di setiap lab itu juga menggunakan AC untuk menyejukkan ruangan. AC-AC yang kira-kira di ruangan itu dalam kondisi kurang maksimal itu dapat dilakukan perbaikan atau maintain sehingga nanti ruangannya bisa menjadi sejuk sehingga nyaman digunakan untuk belajar siswa, begitu Pak. Itu mungkin untuk
rencana jangka pendeknya gitu. Jangka pendeknya, baik, menarik sekali karena solusinya juga secara Pak Hardi sampaikan itu bisa dengan cepat dikoordinasikan dan bisa diatur pelaksanaannya. Kemudian terkait mungkin untuk jangka panjangnya Pak Hardi, kalau ini kan jangka pendek, jangka panjangnya kan saya meyakini saya pasti Pak Hardi memiliki target-target yang nanti bisa disampaikan, demikian. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi untuk rencana jangka panjangnya kita akan memberitahu dan berkoordinasi dengan Kepala Lab terlebih dahulu. Dari Kepala Lab itu nanti juga akan tentu saja berkoordinasi dengan wakil sarana prasarana dengan tujuan nantinya untuk pengajuan kebutuhan komputer di tahun anggaran berikutnya, karena untuk saat ini sudah ditetapkan kebutuhan untuk peralatan komputernya terutama, sehingga harus diwujudkan mungkin di tahun anggaran berikutnya. Kemudian saya tambahkan lagi Pak Agung, untuk yang jangka pendeknya tadi, sebetulnya permasalahan ini juga dialami oleh guru-guru informatika yang lain di jurusan lain, sehingga kita juga membutuhkan koordinasi selain dengan guru informatika yang lain terkait jadwal penggunaan lab. Nanti kita berkoordinasi juga dengan kepala lab dari komputer tersebut, Pak. Baik, terkait dengan yang Pak Hardi sampaikan, menarik memang, ini jangka pendek ada, jangka panjang ada. Nah, kira-kira Pak Hardi, ini eksekusinya untuk jangka pendek ini yang paling dekat, ini bisa dimulai kapan? Sehingga nanti progresnya itu semakin kelihatan, karena ini jangka pendek, kemudian pada akhirnya nanti setelah ini beres, baru ke jangka panjang. Demikian toh Pak Hardi? Iya, betul Pak Agung. Ya, jadi yang akan saya lakukan untuk yang jangka pendek, tentu saja nanti saya langsung berkoordinasi dengan kepala labnya terkait jadwal pemakaian lab, dan itu nanti berkaitan dengan guru informatika untuk jurusan yang lain, sehingga nanti bisa ditata kira-kira kalau dalam satu pertemuan itu kita coba jadwalkan bisa tidak misalnya 2 ruang itu dipakai bersama. Kemudian terkait dengan yang AC atau ruangan yang kurang sejuk tadi, mungkin dari kita juga langsung beritahu kepala lab, sehingga nanti akan langsung kepala labnya itu berkoordinasi dengan wakil sarana prasarana untuk biasanya kalau itu kan langsung memperbaiki AC yang kurang dingin. Itu yang mungkin jangka pendek yang, dan itu dilaksanakan rencananya ini dalam minggu-minggu ini Pak, secepatnya. Gitu. Menarik sekali Pak Hardi. Jadi saya tunggu progresnya di minggu depan. Bisa kita lihat nanti setelah minggu depan. Itu yang tadi disampaikan Pak Hardi. Ini dimulai minggu-minggu ini katakanlah. Berarti nanti minggu depannya sudah ada ya perkembangan. Harapannya seperti itu. Kemudian persis yang kami sampaikan tadi Pak Hardi. Ini kita melihat dari sesi yang saat ini kita bisa sharingkan. Ini di akhir sesi ini, kira-kira Pak Hardi bisa menggali artinya apa toh yang sebenarnya pada sore hari ini bisa kita sepakati bersama. Nah, seperti itu dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hardi. Kira-kira manfaat ataupun urgensi yang kita sampaikan pada sore hari itu seperti apa itu, Pak? Iya Pak Agung, dari awal saya bingung dengan situasi yang saya hadapi seperti ini, kemudian saya harus bagaimana, terlebih lagi pembelajaran ini juga harus dilakukan karena bagaimanapun pembelajaran tetap harus berjalan. Kemudian dari sesi ini saya mendapatkan solusi bagaimana yang permasalahan tadi dapat dipecahkan ataupun diselesaikan melalui penggalian informasi, kemudian ide-ide yang nantinya dilanjutkan dengan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan
action atau aksinya tersebut. Dan yang terlebih penting lagi, bagaimana solusi ini dapat diterapkan sehingga nantinya pembelajaran itu dapat berpihak kepada murid, yaitu terkait dengan kebutuhan belajar murid dan profil belajar murid. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Hardi, menarik sekali. Terakhir Pak Hardi, ini berarti pemangku kebijakannya, sehingga nanti bisa ketika dalam memetakan itu jelas. Bisa diulang Pak Hardi terkait dengan apa yang bisa menjadi Pak Hardi bisa koordinasi dan sebagainya tadi. Ya, jadi setelah kita identifikasi tadi, ternyata kita bisa lakukan koordinasi dengan guru rekan sejawat informatika dari jurusan lain yang nantinya dari situ kita akan bersama-sama ke kepala lab. Di sana akan dijadwalkan untuk pemakaian lab sehingga nanti tidak terjadi benturan dan bisa memaksimalkan pemakaian lab sehingga nantinya lab itu dapat dipakai secara maksimal untuk belajar praktik siswa terutama. Dan juga kita koordinasi dan pemberitahuan kepada wakil sana prasarana terkait dengan kebutuhan ini di tahun berikutnya untuk menjadi perhatian. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hardi, sangat runtut sekali apa yang disampaikan terkait dengan stakeholder ataupun pemangku kebijakan yang nanti terlibat. Untuk selanjutnya kita di akhir sesi Pak Hardi, ini waktunya juga sudah menunjukkan selesai. Untuk itu terima kasih atas waktunya Pak Hardi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas sharing-sharingnya. Sama-sama Pak Hardi. Demikian Pak Hardi, ini yang bisa mematikan rekaman ya Pak Gigi. Iya.